Pernah nggak sih kamu ngerasa gemes lihat peluang bagus di pasar saham, tapi ya gitu, nggak ada waktu buat mantengin layar monitor tiap menit? Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah strategi yang kayaknya emang dirancang buat kita-kita yang super sibuk, swing trading. Gimana? Pertanyaan ini kedengeran relate banget kan? Pengennya sih bisa aktif cari cuan dari pasar saham, tapi di sisi lain, kerjaan, meeting, belum lagi urusan lain seolah-olah nggak ngasih kita ruang buat napas. Ini dilema yang umum banget. Nah, disinilah solusinya masuk, swing trading. Coba bayangin deh, ini tuh kayak jalan tengah yang pas banget. Bukan day trading yang super ngebut dan bikin jantungan, tapi juga bukan investasi jangka panjang yang hasilnya baru kelihatan bertahun-tahun lagi. Ini semua tentang menangkap ayunan atau swing harga yang lumayan gede dalam hitungan hari atau minggu. Kata kuncinya, fleksibilitas. Sesuatu yang kita semua butuhin banget. Oke, coba kita bedah satu-satu ya, kenapa ini cocok banget buat kamu. Pertama, kita pakainya time frame harian. Artinya, ya kamu cukup analisis grafiknya sekali aja sehari. Mungkin pas malam hari setelah kerjaan beres. Nggak perlu panik lihat harga naik turun pas jam makan siang. Jelas lebih santai kan? Terus karena kita lihat gambaran besarnya, trennya jadi lebih gampang dibaca dan lebih stabil. Nah, yang paling seru nih, potensi profitnya itu nggak main-main. Dengan strategi yang pas, target 10-15% per transaksi itu sangat mungkin dicapai. Tentunya dengan resiko yang udah kita ukur dari awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, bagian praktisnya. Gimana sih cara kita nemuin saham yang pas buat di swing? Anggap aja kita lagi berburu, The Hunt, di mana kita mau cari kandidat-kandidat terbaik dari ratusan pilihan yang ada di bursa. Coba bayangin kita lagi nyari emas di sungai. Nah, screening ini adalah saringan kita. Tujuannya simpel, misahin kerikil dan pasir alias saham-saham yang kurang oke, biar kita bisa dapetin butiran emasnya, saham-saham yang potensial. Ini cara kita biar fokus ke peluang terbaik dan nggak buang-buang waktu atau salah langkah. Nah, proses nyaring ini punya 3 pilar utama. Kita bakal cari saham yang likuid, punya tren yang jelas, dan volatilitasnya pas. Nggak terlalu liar, tapi juga nggak diam aja. 3 hal ini bakal jadi kompas kita dalam perburuan. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, likuiditas. Ini penting banget. Saham yang liquid itu artinya volume transaksinya gede setiap hari. Jadi, pas kamu mau beli atau jual, selalu ada lawannya. Gampang banget buat masuk dan keluar posisi di harga yang kita mau, tanpa drama harga geser tiba-tiba. Saran praktisnya, coba deh mulai dari saham-saham blue chip atau yang emang udah populer. Likuiditasnya hampir pasti terjamin. Kriteria kedua adalah tren. Ada pepatah sakti di dunia trading. The trend is your friend. Tren itu temanmu. Nah, analogi di slide ini sederhana tapi ngena banget. Berenanglah ikutin arus, jangan coba-coba melawannya. Secara teknis, kita cari saham yang grafiknya itu kayak lagi naik tangga. Setiap puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan setiap lembahnya juga lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Kalau butuh bantuan, indikator kayak moving average bisa jadi alat konfirmasi yang ampuh banget buat lihat arah tren ini. Dan yang terakhir, volatilitas. Di sini kita mau cari yang pasti tengah-tengah. Saham yang volatilitasnya kerendahan, itu ibarat air di gelas, diem aja. Nggak ada peluang cuan di sana. Sebaliknya, yang volatilitasnya ketinggian, itu kayak naik roller coaster yang bautnya kendor. Risikonya kegedean. Jadi kita cari saham yang ayunan harganya itu konsisten, bisa diprediksi, dan nggak bikin jantungan. Oke, kita udah tahu nih cara milih sahamnya. Sekarang waktunya kita buka The Playbook, buku panduan strategi kita. Ada 3 strategi andalan yang bisa langsung kamu pakai buat nentuin kapan momen yang tepat buat pencet tombol buy. Strategi nomor 1, ini yang paling klasik dan jujur aja paling masuk akal. Trend following. Sederhananya, kalau ada saham yang lagi jadi juara, lagi nanjak kuat, ya kita ikutin aja. Kita numpang di punggung sang juara. Nggak perlu nebak-nebak kapan trennya bakal berhenti, kita cukup ikutin arusnya. Gimana caranya? Gampang. Kita pakai 2 garis ajaib yang namanya moving average. Satu yang periode 20 hari, satu lagi 50 hari. Sinyal belinya muncul pas garis yang lebih cepat, CMA 20, motong ke atas garis yang lebih lambat, MA 50. Nah, momen inilah yang sering disebut golden cross. Logikanya simple, ini pertanda momentum jangka pendek mulai ngalahin tren jangka menengahnya. Sinyal beli yang kuat banget. Strategi kedua, breakout trading. Coba bayangin, harga saham itu lagi dipingit di dalam sebuah kotak, geraknya di situ-situ aja. Nah, strategi breakout ini adalah tentang bersiap-siap menangkap momen pas harga itu meledak keluar dari kotak penjaranya. Jadi, kita cari saham yang lagi sideways atau konsolidasi. Sinyal belinya muncul pas harga berhasil nembus atapnya atau area resistance. Tapi ingat, ada satu aturan main yang nggak boleh dilanggar. Volume.
Volume transaksi itu ibarat bahan bakar roket. Breakout tanpa lonjakan volume itu kayak roket kehabisan bensin. Bukannya terbang, malah jatuh lagi ke bawah. Hati-hati, itu bisa jadi jebakan. Strategi ketiga, dan ini favorit banyak trader pro, yaitu pullback trading. Analoginya gampang banget. Ini tuh kayak nungguin barang inceran kamu lagi flash sale. Kita nggak ngejar harga yang udah terbang tinggi. Justru kita sabar nunggu harganya koreksi, atau turun dikit di tengah tren naiknya. Beli pas lagi diskon. Jadi gini, pas tren lagi bagus-bagusnya, kita nggak langsung loncat masuk. Kita sabar, nunggu harga turun sementara, dan nyentuh area supportnya, contohnya garis MA20. Nah, pas di situ, kita cari tanda-tanda pantulan, konfirmasi kalau pembeli mulai balik lagi. Misalnya, muncul pola candlestick hammer. Strategi ini asik banget karena kita bisa masuk dengan risiko yang lebih kecil, tapi potensi untungnya besar pas harga lanjut naik lagi. Bener-bener low risk, high reward. Sekarang coba deh lihat angka ini, 151%. Angka dari mana nih? Apa maksudnya? Beneran bisa dapat segini? Tenang, angka ini bukan angka ngasal loh. Ini beneran dari sebuah riset akademis yang dilakukan oleh Haris Taqiyuddin. Penelitiannya nunjukin kalau strategi yang barusan kita bahas, pullback trading yang dikonfirmasi sama pola candlestick, itu terbukti bisa ngasih potensi return luar biasa sampai 151% di saham MNCN pada tahun 2020. Jadi ini bukan cuma teori, ini data dari pasar yang sesungguhnya. Oke, kita udah bahas cara nyari saham, udah punya strateginya juga. Tapi, semua itu bakal sia-sia tanpa satu elemen terakhir, yang paling penting, paling krusial, yaitu disiplin. Inilah yang benar-benar misahin antara trader yang sukses sama yang gagal. Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Kiri, ada trader emosional yang gampang panik karena berita, suka ngubah rencana di tengah jalan, dan yang paling parah, cuma bisa berharap harganya balik arah. Di kanan ada trader disiplin. Dia punya rencana jelas sebelum masuk. Dia pakai teknologi kayak alert biar nggak perlu melotokin layar. Dia catat semua transaksinya. Dan yang terpenting, dia nggak takut buat potong rugi kalau salah. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, kamu mau jadi yang mana? Jadi, intinya apa? Cuma 3 aturan emas ini yang perlu kamu ingat baik-baik. 1. Tahu kapan beli. Berdasarkan rencana, bukan karena ikut-ikutan. 2. Tahu kapan jual. Baik itu buat ambil untung atau buat batasin kerugian. Dan 3, yang paling susah tapi paling penting, tetap objektif. Buang ego kamu jauh-jauh. Kalau analisamu salah, ya udah, akui, keluar dari pasar, amankan modal, cari lagi peluang berikutnya. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang keren banget dari Pasbana. Swing trading bukan soal kecepatan, tapi kesabaran dan ketepatan timing. Ini benar-benar merangkum semua yang kita bahas. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton yang cerdas. Ini tentang menunggu momen yang paling pas dan mengeksekusinya dengan disiplin. Pertanyaannya sekarang, apa kamu siap untuk mulai trading dengan lebih cerdas dan lebih santai?